Selamat siang untuk sahabat-sahabatku BCF semua. Gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tips untuk teman-temanku yang terutama yang baru pemula. Gimana cara beternak ayam dari umur kosong sampai besar, tentunya menurut versi saya yang pernah saya alami. Mungkin tentunya udah banyak juga teman-teman yang tahu atau ya tahu caranya lah pas beternak, tapi bagi teman-teman yang baru mulai, mudah-mudahan nanti tips dari saya ini bisa sedikit membantu bagi teman-teman. Mungkin kalau dibandingkan dengan ayam-ayam seperti beternak ayam petelur atau ayam potong, ayam pedaging maksud saya, itu masalah modal lebih rada ringan kalau kita beternak jenis ayam-ayam Bangkok, teman-teman. Kenapa saya bilang dalam hal modal itu kalau jenis ayam-ayam Bangkok, Mangon, Pama itu modalnya lebih sedikit ringan daripada ayam petelur atau ayam pedaging. Karena ya kalau untuk ayam-ayam jenis Bangkok, jenis itu seandainya kita belum punya modal untuk membuat tempatnya, atau biasanya kan kalau ayam Bangkok, ayam Mangon, Pama itu kan seenggak-enggaknya harus punya box juga. Tapi kalau terpaksa belum punya kan bisa kita liarin, teman-teman. Kita liarin, terus kita pun masalah jumlah juga, kalau seandainya modal kita itu sedikit bisa kita cicil, teman-teman. Maksudnya ya beli dulu 2 ekor atau 3 ekor. Yang penting kalau bisa diperbanyak babonya, indukannya daripada jantannya, biar lebih cepat beranak pinak. Ya contohnya kalau kita terkendala masalah dana untuk awal pengen beternak ayam jenis Bangkok, itu kan bisa kita beli dulu 1 jantan, terus 1 betina atau 2 betina. Itu nanti cepet, teman-teman, beranak pinaknya cepet. Itu bagi yang baru pemula atau mau mulai dengan keterbatasan modal. Kalau untuk ayam petelur atau ayam pedaging kan kita harus emang diharuskan harus sedikit banyak, dan tempatnya juga butuh modal yang besar. Sebelum membeli ayamnya pun kita harus menyiapkan tempat yang modalnya itu tidak sedikit kalau untuk ayam petelur atau ayam pedaging. Makanya kenapa saya lebih menyarankan untuk ayam-ayam Bangkok, Mangon ataupun jenis-jenis seperti itu. Dari segi pakan pun bisa kita minimaliskan kalau jenis ayam Bangkok atau ayam-ayam yang intinya bukan ayam petelur atau ayam pedaging, teman-teman. Karena kalau kita bisa telaten, yang penting telaten sabar, terus kita tahu menyiasatinya, mungkin dari segi pakan pun lebih ringan daripada ayam petelur ataupun ayam pedaging. Terus gimana caranya beternak ayam dari umur 1 hari sampai nanti besar, apalagi bagi teman-teman yang baru mau mulai beternak? Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, tapi mungkin setiap peternakan saya yakin itu punya cara sendiri-sendiri. Makanya ini menurut versi saya, menurut saya yang udah pernah saya praktekan di peternakan saya. Tentunya kalau saya dari umur 1 hari
itu langsung saya pisahin teman-teman, saya pisahin dari indukannya. Tapi tidak lupa juga saya kasih penghangat dengan cara dikasih lampu bolam. Soalnya kalau kalau diikutin sama indukannya itu lama teman-teman, beranak pinaknya lama, karena pisah sama induknya itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, lumayan lama. Beda kalau kita pisahin sama indukannya terus kita kasih penghangat, itu mungkin 10 hari atau 2 minggu indukannya itu udah minta kawin lagi, udah minta kawin, terus sekitar 1 mingguan, udah 1 minggu 2 minggu udah bisa bertelur lagi teman-teman. Tapi emang karena umurnya masih kecil itu rada rentan, jadi teman-teman harus kasih penghangat dengan lampu bolam yang kuning itu teman-teman. Tidak lupa juga teman-teman harus kalau umur 1 hari itu nyampe, kalau nyampe umur 2 bulan itu saya kasih pakan, itu pakan kering teman-teman, maksudnya pur yang masih kering, nggak dikasih air. Tapi kalau masalah minum harus sedia 24 jam, itu dikasih minum, disiapin minum itu harus. Tapi mungkin kalau baru menetas 1 hari kan belum makan, tapi biarpun belum makan teman-teman ya nggak ada salahnya dikasih sedikit lah, dikasih pur sedikit. Kalau bisa purnya itu ditumbuk teman-teman biar halus, karena kan usianya masih kecil, belum tentu bisa makan yang pur yang buletannya kan kadang-kadang rada besar itu. Ntar kalau udah sekitar umur 1 minggu nggak perlu ditumbuk purnya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau masalah bagus, kalau menurut saya pribadi emang bagus diikutin sama indukannya dari menetas itu teman-teman, karena kan secara alaminya begitu. Tapi bagi yang teman-teman ingin cepat biar banyak beranak pinak ya harus dipisahin dan disinar, terutama bagi teman-teman yang terkendala masalah modal. Jadi ya selain modalnya itu sabar, telaten, juga itu tadi teman-teman dari menetas itu dipisahin terus dikasih penghangat sendiri. Kalau saya pribadi nyampe umur 2 bulanan saya kasih penghangat pakai lampu itu teman-teman. Nanti baru menginjak umur 3 bulan itu nggak apa-apa, seandainya teman-teman nggak ngasih penghangat nggak apa-apa. Setelah ayam menginjak umur sekitar 3 bulan, teman-teman bisa lepasin ayam-ayamnya, maksudnya nggak usah ditaruh di box, bisa diumbar liar, karena biar sehat teman-teman, sehat. Kalau udah umur sekitar 3 bulanan itu ayam udah kuat, kita umbar liar itu udah kuat. Ayam kita umbar dari umur 3 bulan nyampe kira-kira umur sekitar 6 bulan teman-teman, 6 bulan atau 7 bulan itu bisa. Terus baru nanti kalau teman-teman pengen naruh ayam yang udah jadi jago, udah umur 6 atau 7 bulan, dikasih ke box 4 jago-jago dipisahin satu-satu baru bisa, itu nggak apa-apa teman-teman. Karena dengan kita mengumbar ayam itu selain ayam sehat, karena jelas kalau pagi jelas mendapatkan sinar matahari teman-teman, dan itu sehat. Dari segi tulangan pun kalau ayam itu dari umur 3 bulan nyampe nanti jago umur 6 bulanan kita umbar, itu dari segi tulangan itu lebih bagus daripada ditaruh di box teman-teman. Selain sehat itu ke tulangan juga lebih bagus. Dia secara naluri, cara alami pun sebenarnya bagus kalau liar, kalau ayam itu, terutama jenis ayam-ayam Bangkok, Mangon, Bama gitu. Kalau untuk segi pakan teman-teman, tadi kan
umur yang baru menetas sampai 2 bulanan, 2 bulan atau 3 bulan ini kan pur, kalau saya pribadi itu pur kering. Nah nanti kalau udah masa diumbar itu teman-teman bisa rubah pakannya, itu udah bisa dikasih pakan yang basah, maksudnya pakan kalau saya pribadi itu saya campur pur, bekatul, terus karena tempat saya itu di pegunungan, terus saya kasih hijau-hijauan, baru saya kasih air. Pokoknya makan basah itu udah saya kasih makan basah kalau umur 3 bulan ke atas. Tidak lupa kalau bisa usahain pakan yang basah tadi teman-teman campur sama tetes tebu teman-teman, sama tetes tebu, karena tetes tebu itu selain hangat juga bagus bagi hewan, dia akan membuat lahap makannya. Tapi kalau tetes tebu itu dilihat cuacanya juga teman-teman. Kalau pas karena dia hangat sisinnya itu dia itu hangat, kalau pas penghujan bisa teman-teman campur secukupnya lah ke pakannya itu ya pagi sama sore. Kan ngasih pakan ayam itu kalau saya pribadi pagi sama sore, tapi kalau pas cuaca musim kemarau musim panas bisa sore hari aja teman-teman kasih biar malamnya hangat. Itu bagus dikasih tetes tebu teman-teman. Kalau saya sih selalu saya kasih tetes tebu. Kalau masalah minum yang diumbar pun nonstop 24 jam saya kasih minum teman-teman.